Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Gadis Cantik Keturunan BG Jamal ya. Sebenarnya saya hari ini ya mau bikin konten tentang pesulap merah yang dinamakan Mas Marcel ya, PS Samsudin ya. Sebenarnya saya kepengen juga sih mau kasih saran buat mereka ya, karena memang kalau bagi saya itu karena saya pengen supaya masyarakat jangan kena tipu lagi begitu. Kalau misalkan kita lagi sakit itu jangan jangan kita apa ya jangan jangan kita berobat di dukun begitu kayak pesulap merah itu ya. Sebenarnya itu banyak juga sih yang jadi dukun kita, tapi kalau misalkan kita syarat jadi dukun itu kita harus bisa sulap begitu, sulap sedikit, bisa doa apapun begitu. Tapi kalau bagi saya itu kalau dukun itu banyak yang penipu begitu. Ada dukun juga yang apa yang benar juga, dia cuman membaca ayat Allah begitu, ayat-ayat Al-Qur'an begitu. Ada juga cuman dia bukan dukun ya, sebagai dia sebenarnya kita kalau kita berobat bisa ya boleh-boleh saja sih kalau bagi saya itu. Tapi itu jangan ke dukun. Kayak kayak ustadz itu bisa itu dibaca-baca doa ayat-ayat Al-Qur'an begitu. Jangan kita percaya kepada dukun begitu kayak pesulap merah bilang begitu ya teman-teman. Pokoknya kita sebagai masyarakat janganlah sampai kena tipu lagi begitu ya. Kita lagi sakit bukan ya dia dia apa namanya itu, bukan dia sayang sama kita ya, cuman apa ya, dia nggak sayang sama kita sebenarnya. Kalau masa orang sakit mau nipu lagi begitu. Banyak orang yang mencari duit di apa ya, di perobatan begitu. Padahal kita lagi sakit, bukan dia sayang tapi dia malah menipu kayak pesulap merah bilang begitu ya. Makanya kita harus percaya kepada yang pertama percaya kepada Allah ya. Pokoknya kita kalau misalkan kita mau berobat ya, kita datang aja ke apa yang berobat kita, misalkan dia ustadz begitu. Pokoknya dia ada iman, ada sholat begitu. Jangan percaya kepada dukun-dukun yang tidak tidak bertanggung jawab begitu. Tidak bertanggung jawab begitu kayak pesulap merah bilang begitu teman-teman ya. Pokoknya kita jangan sampai kena tipu lagi. Apa benar itu apa yang dikatakan sama pesulap merah itu benar dia ya, benar dia. Coba kita pikir-pikir kawan ya kan. Kalau misalkan kita modal bisa sulap ya, kita juga bisa kok jadi dukun begitu juga. Kalau itu bagi saya itu teman-teman ya. Kalau kita bisa apa ya, bisa sulap, kita juga bisa jadi dukun begitu ya. Cuman kita modal aja, cuman modalnya kita cuman jadi pesulap begitu. Kalau misalkan kita pinter sulap ya, kita juga bisa jadi dukun begitu, dan juga bisa menipu orang yang banyak begitu, dan orang lagi sakit ya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan kalian itu bisa jadi apa ya, bisa sulap ya, bisa sulap, janganlah menipu seperti yang apa ya, seperti yang kayak pesulap merah bilang gitu ya. Jangan gitu. Kita lebih baik cari duit yang halal aja begitu ya, kayak kita pergi sawah gitu ya, pokoknya kayak kita jualan begitu ya. Pokoknya kita jangan sampai bukan malah kita membantu orang yang lagi sakit, tapi malah kita mau menipu orang sakit itu. Jangan teman-teman ya. Pokoknya kalau bagi saya pesulap merah itu memang membongkar rahasia orang yang mau nipu orang yang lagi sakit ya. Makanya kita jangan pernah waktu kita sakit jangan pernah kita berobat di dukun yang tidak bertanggung jawab begitu teman-teman ya. Karena sekarang ini banyak dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Setelah dia berobat sembuh atau enggak, dia tetap dia minta duit begitu. Pasti dia buat alasan ini sebenarnya. Kalau misalkan kamu sakit, sakit apa bapak? Ada juga cerita yang di kampung saya. Emang bapak kamu sakit apa? Sakit enggak, kayak panas-panas dalam gitu, kayak memang kesurupan gitu. Oh itu kalau misalkan bapak kamu mau sembuh,
kamu harus bikin obat begitu. Itu alasan katanya ya, alasan. Kayak pesulap merah bilang juga itu. Sama, hampir sama juga kayak di cerita kampung saya begitu juga. Kalau misalkan nanti ya mama kamu sembuh, kamu harus beli kambing begitu katanya dia. Beli lembu ya. Terus kamu kasih uang sama aku aja biar aku yang beli kambing sama lembunya begitu. Itu alasan. Padahal cuman dia pengennya mau nipu kita begitu teman-teman. Makanya apa yang dikatakan pesulap merah itu benar semua itu. Karena dia sayang sama rakyat sendiri begitu, supaya kita jangan sampai dibodoh-bodohin. Padahal kita sekolah ada begitu ya, ngaji ada juga. Masa kita mau ditipu sama orang sih, ya kan teman-teman? Makanya teman-teman ya, kalau misalkan bapak kalian atau memang adik-adik kalian ya, ibu-ibu kalian, jangan bawa ke dukun begitu. Kalau bagi saya itu, karena memang dukun itu kebanyakan yang nggak jelas begitu, dan dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, bertanggung jawab begitu. Tapi ada juga ya teman-teman, saya bilang dukun itu yang ada yang asli juga, cuman ada yang asli juga gini ya, asli juga berarti dia nggak banyak ambil duit begitu. Tapi bagi saya itu nggak, saya kalau sama dukun tuh nggak percaya, kecuali sama ustadz begitu. Sama ustadz itu ilmi apa ya, dia mempunyai iman dan iman apa ya, dia membaca-baca surat-surat di dalam Al-Quran begitu. Kalau dukun itu kebanyakan memang kayaknya dia ada buku deh. Ada juga dukun-dukun itu yang dia apa ya, yang dia memang belajar waktu pertama jadi dukun. Ada juga yang dukun-dukun niru. Tapi kalau misalkan bagi saya itu sama rata, sama juga itu. Dukun asli sama dukun yang palsu itu gak ada bedanya bagi saya, penipu semua itu kalau bagi saya ya. Makanya kita rakyat jangan pernah jangan pernah kita kena tipu gitu teman-teman ya. Jangan pernah kita kena tipu. Itu banyak juga tuh waktu kan, itu kan udah ada terbukti ya teman-teman. Banyak sekali yang udah banyak sekali yang penipu begitu. Udah terbukti kok yang apa ya, yang dia bongkar di pesulap merah itu banyak juga. Memang terbukti pesulap merah aja dia bisa sulap ya, seperti dukun itu begitu, yang dia praktek tuh bisa semua dia. Setelah dia bongkar rahasia ya, banyak juga orang yang marah sama pesulap merah. Sebenarnya dia pengennya jangan rakyat ini jangan kena tipu lagi begitu, pengen pesulap merah. Dia baik kok orangnya, cuman padahal dia kalau keuntungan dia nggak ada gitu. Cuman keuntungannya dia bikin konten di YouTube begitu, keuntungannya dia gitu. Makanya dia apa ya, makanya kita ini jangan salah paham sama pesulap merah, dan kita ini harus bisa nilai mana yang benar atau mana yang baik begitu. Jangan sampai dibodohin. Padahal kita sekolah ada ya, kayak saya bilang tadi itu, sekolah ada, ngaji ada. Masa kita mau dibodohin begitu saja begitu ya teman-teman. Cari duit susah kali teman-teman. Makanya jangan bawa ke dukun waktu kita sakit begitu. Siapa saja yang sakit di rumah begitu ya, jangan kita bawa ke dukun begitu. Kebanyakan juga ya. Kalau dulu saya memang percaya juga sama dukun, tapi setelah saya melihat trik pesulap merah ya, malah saya tidak yakin lagi begitu. Karena sebenarnya sewaktu hidup saya tidak ada yang kena tipu sama dukun. Saya memang dari dulu saya memang nggak apa ya, masih bingung, maksudnya masih ragu-ragu ada memang dukun itu benar atau tidak, dia nipu atau tidak, masih ragu. Tapi saya sekarang udah yakin, saya memang kalau penipu itu kalau dukun itu bagi saya penipu semua, nggak ada yang benar begitu teman-teman ya. Pokoknya cukup sampai di sini kita bikin video hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, supaya kita jangan kena tipu lagi sama dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab ya, seperti pesulap merah bilang gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini kita bikin video hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pesulap merah selanjutnya. Bye bye teman.